ilmunya adalah ilmu khusyuk. Kita masih poin 47 memahami makna bacaan solat mulai dari Allahu Akbar sampai dengan zikir-zikir yang 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Itu masuk bahagian dari solat. Kita masih minggu-minggu dulu, alhamdulillah. Kini kita masuk ke Al-Fatihah. Beliau apa-apa dan ibu-ibu yang dulu belajar telah mendengar dan membaca tentang Al-Fatihah itu. Kita diskusikan, kita tanya jawabkan. Kita kenal dulu makna dari Nama Al-Fatihah itu hampir namun. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga Ummul Kitab, yang keempat Sab'ul Masani. Kalau apa ibu baca Ummul Al-Quran itu salah maksudnya. Yang baca apa? Ummul Quran. Yang dibaca Ummul Al-Quran. Ini tak bahasa awal. Mukanya apa ibu mengkaji ayat dua hadis kok mesti dari bahasa mulai Ummul Quran. Yang dibaca, mari kita mulai dengan baca Ummul Al-Quran. Salah. Kita mulai dulu Pak Ibu Al-Fatihah. Jadi Bapak lihat dulu kata-kata Al-Fatihah di dalam ayat ini. Ayat 1 sampai 7. Nah dulu. Bismillah, Alhamdulillah, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ini namanya Al-Fatihah. Nah, itu nama itu ada makna. Huruf dasarnya fa, ta, ha. Ilmu bahasa Arab kan kalau atau kerja ini dasar mesti huruf paling rendah, paling banyak 6, tidak lebih dari 6, 3 sampai 5, 6. Mana 6 itu? Contoh juga apa itu? Istighfar, alif, sin, ta, ghaib, fa, ra. Itu paling banyak 6. Ketiga Fatihah. Surah yang sampai berlapan Al-Fathu, surah Fatah. Di Iza Ja'a ujungnya Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, Fatah. Bapak Ibu yang membaca tadi masuk masjid Allah maftahli. Nah, itu Fatah aja kan. Ya Allah bukakanlah pintu rahmat. Allah maftahli abwaab rahmati. Itu berkaitan dengan kaji kita bagus itu dibaca, tak nak yang lain. Ya Allah bukakanlah pintu rahmat. Nah, Fatihah itu pintu masuk ke Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu ada tersimpul dalam Al-Fatihah. Dipelajari, dipahami, didalami, nampak terang isi Al-Quran. Nah, itu kita ikut tafsir wajib kita mempelajari. Kita malam tadi dalam masuk juz 21. Jadi karena isinya lengkap, maka namanya Ummul Quran. Ummu artinya ibu Quran, ibu Quran. Maknanya apa?
mengandung seluruh isi Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Isi Al-Quran itu ada hukum, aturan, ketentuan, itu namanya kitab. Tersimpul dalam Al-Fatihah, maka bernama Ummul Kitab. Tak sama kalau pada ilmu Ummul Quran dengan Ummul Kitab. Terus sama, cik dia lah yang kamu kedua. Kita orang menang, ada kesannya syarat kesannya kitabullah. Kenapa dia sebut syarat kesannya Al-Quran? Kitabullah. Aturan, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum dan sebagainya. Umur kita. Mana ayatnya kita dalam cerita kita mengenal kamu. Kita ulang-ulang di dalam sholat 7 kali dari semalam. Kalau kita sholat wajib saja 7 kali. Kalau maksud sunat, dia diulang-ulang itu 7 ayat yang diulang-ulang namanya sab'ul masani. Sab'ul itu artinya 7, masani itu artinya diulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Baik, soalannya salat sunat macam Fatihah dia tak wajib. Solatnya yang sunat rawatib, solat sunat dia macam Fatihah wajib. Nah, kita lihat sikit dulu apa itu sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya. Allah itu nama zat. Mau tahu? Belakang saja. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Aku ini Allah, kata Allah. Dalam ayat belakangnya di dalam Fatihah itu kata-kata Bismillah. 2697 kali Allah beritahu diri. Itu Allah itu innani anallah. Azab orang itu tak boleh kita kaji, tak boleh dipertanyakan. Kenapa beritahu belakang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim itu dikaji. Zat Allah itu tak boleh dikaji. Takkan kalau kita makhluk ciptaan Allah, bagaimana mengkaji Allah zatnya? Kalau tak manusia maka dikaji mana tentukan dia contoh dia dunia dengan sungai yang dianggapnya Tuhan. Yang menurut utahnya dia dengan gunung yang dianggapnya Tuhan, dengan lembung yang dianggapnya Tuhan, dengan patung di kuitnya dianggapnya Tuhan. Kan utahnya mana Tuhan? Allah memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti wajib kita mengkaji araftu rabbi bi rabbi. Kalau ingin mengenal Allah, jadi ilmu Allah, tak jadi ilmu awak ada. Ilmu Allah, Al-Quran. Nah, kalau kita nak ngaji itu tak tahu kita dengan Allah. Walaupun kita menyebut sangat Allahu Akbar. Okay. Allah memberitahu dirinya aku akbar. Tidak ada yang akbar selain dari aku. Iman yang sholat di dunia mulai Allahu Akbar 94 kali kita baca di sholat wajib saja. Mulai dengan takbir. Itu sudah sholat kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali 5, 165 tambah 94 tambah azan dia komat 10 kali, 5 kali azan, 5 kali komat 50-an tambah 94 tambah 165
di sholat wajib dia. Ada sebanyak itu vitamin, latihan segala macam, kira-kira dampak gitu. Kalau tidak ada pengaruh itu bukti bahwa kita tidak tahu makna. Kini kita masih ada waktu kesempatan kalau ada peluang itu kita kaji lah, ya Allah mau kasih apa? Itu kan dalam mulai kita mau masuk namu, membuktikan Allah maktali abwa rahmati itu disebut kita bukti. Kaji dia ada buka Allah. Kalau kepada anak, kepada tujuh, pergilah kepada 8. Innani anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, la ada ilah kecuali aku. Kecuali yang boleh menyombongkan diri seperti itu ya Allah, kita tidak boleh. Kalau tidak dia wah dia atau dia keliru tu apa itu, dan kita rancak dengan dia seperti itu. Kita tauhid kayak dia. Dan pagi malam tadi Pak Prof kita kan nanya, tidak boleh percaya itu kepada Allah. Tidak dalam i'tiqad. Ibadah i'tiqadiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah. Hati itu dah dipelok kepada Allah, bahawa mengontakkan diri kepada Allah. Allah selalu melihat kita, tapi kita nak tentu menampak Allah. Kita selalu dimumpa Allah. Dia sampai makrifat kita seperti itu. Tiap hari kita baca Bismillah, tiap hari kita baca Allah Akbar. Itu kenikmatan kita. Maaf saya Pak Ibu, Pak belajar bahasa Inggris, aku bisa menuliskan one to only. Kita sama-sama nak belajar bahasa Inggris. SD tak ada belajar. Bila tiba SMP SMA bisa menuliskan ini masuk Al-Quran seperti itu. Bapa tak bisa menuliskan. Ya kami orang sekolah kamu tak ada masalah kamu sekolah kamu ini baru dulu nanti sekolah kamu. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehebat kamu tak kita tidak tahu je bismillah, tak tahu je alif surah tongkat, tidak tahu. Tu kecil guru disuruh dulu alif surah tongkat, tak tahu ke? Alif surah tongkat mana ada alif surah tongkat? Itu kecil dulu. Nah, dia ma'rifatullah, awwalu dini ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifat. Kalau sekedar tahu Allah mencipta langit, maaf je apa ibu syaitan tu tahu Allah. Iblis tahu je Allah. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah syaitan. Iblis. Dia menyuruh orang berjelek je, berjelek, dan satu orang berjelek. Ya'muruna bisu'i wal fahsya. Syaitan tu menyuruh kita melakukan, menyuruh orang buat jelek, buat jahat, syaitan. Punya satu orang. Dalam cakap orang satu syaitan dah. Dalam parah orangnya syaitan dah. Lewat tangkap orangnya syaitan dah. Dia satu orang. Ini bagi. Ya Alhamdulillah kaji kita. Syatona. Syitona. Maka tiap makna Allah menaktah, Allah maktahliha wa rahmat. Rahmat itu Al-Quran masuk dari Al-Fatihah, nyetopong sampai Al-Baqarah, 5 sampai Surah An-Nas. 2697 kali terulang. Dalam satu ayat kadang-kadang ada yang 2 kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dari azab Allah.
tidak bertakwa lah kepada Allah. Juga jemaah ittaqullah, pengaruh dirimu dari azab Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat, lu preso seluruh karaji oleh yang membahagiakan di akhirat. Nak solat dia tu sandung karajuan kerja. Mengajar karaji itu dari dunia. Wa tanzur nafsun ma qaddamat ya. Oh tanya Tuhan sekalian, wa taqullah bilang lagi. Coba siapa? Minta ampun siapa? Istighfar siapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Sebelum tiba khabirun itu, sebelum tiba di khabirun nanti tidak bisa tobatnya. Itu Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, seluruh tuntunan Allah, seluruh tuntutan Allah, seluruh perintah Allah ada sumbernya dalam Al-Fatihah dan penjelasannya di belakang. Jadi kita mengulang ia dan nanti ulang Al-Fatihah. Artinya wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, Allah berselawat kepadamu, Allah memberi rahmatmu, malaikat memintakan ampunmu. Ia dah dapat tidak? Nanti kita lihat. Silakan Bapak Ibu ini. Ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz ceramah berapa hari lewat demikian, kalau ada ilmu tidak dilakukan secara baik. Tidak dilakukan apa? Kalau ada ilmu dilakukan secara baik. Oh, apa maksud? Kalau berilmu, dapat ilmu kan syahadat. kalau dapat ilmu dilakukan syahadatnya. Nah, apa maksud? Salapan syahadat itu, syahadat satu itu satunya ilmu. Bapak dilakukan kemana PKJ-nya? Ini dapat ilmu. Dapat ilmu. Memang dapat ilmu Allah. Tapi syahadat itu yang syahadat satu itu salapan syahadatnya. Syahadat 7 syahadatnya. Satu pertama ilmu. Ilmunya ilmu Allah, ilmu Allah. Jangan kata apa ilmu. Jadi ilmu Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah dengan ilmu Allah. Nabi berdoa, ya Allah masukkanlah aku kepada kelompok orang miskin. Ditanya oleh sahabat, aku tu ya Rasul maknanya masuk kelompok miskin. Awak tak berilmu, Allah nak berilmu, ngaji cari ilmu. Tapi kalau awak mengatakan awak berilmu, itu awal dari kejahilan. Man qala qad alima faqad jahila. Kalau orang mengatakannya lah segala tahu, lah pandai, lah mengerti, awal dari kejahilan. Makanya harus baca ilmu dari Muhammad alim, Allah yang berilmu. Imam mengamalkan Al-Quran dia ilmu Allah. Makanya Al-Fatihah itu simpulan isi umur Quran. Banyak ilmu situ. Ngaji ilmunya ilmu Allah dan ilmu awal. Jangan si anak berilmu, awak tak berilmu, apa aja. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Itu hadis. Dijadikan ya sahabat. Masa belajar itu fardu kata Nabi. Sahabat menjadikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar sejak dari lahir sampai sakratul maut. Yang belajar tak pilih muawal. Ya. Ya betul. Ya. Masalah personal dia. Kamu nak pandai ilmu ini. Negara santai kalau orang lain dia mudah itu mau ngaji surau ni. Ada kalau mas ilmu Allah tadi Apa? Ilmu Allah tadi. Ilmu Allah yang diberitahu kepada wahyu Al-Quran Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman. Satu surah Allah mengajarkan memberikan ilmunya kepada kita Al-Quran. Al-Quran itu ilmu Allah seluruhnya. Lalu jalannya Nabi, ilmu Nabi itu ilmu Allah.
Jibril yang mengajarkan. Bahkan ada pertanyaan di ketua masjid. Ilmu Allah dalam Al-Quran, lalu Nabi menjadikan mana dijadikan Nabi yang nak dalam Al-Quran. Salat subuh 2 rakaat nak dalam Al-Quran. Zuhur sampai rakaat nak dalam Al-Quran 3 rakaat. Asar sampai maghrib 3. Sudah menjadikan Nabi. Di mana Nabi dari Allah ya? Jibril yang mengajarkan. Tiba waktu subuh Jibril masuk dalam hati Nabi. Allahu Akbar kata Nabi. Jibril yang mengajarkan. Ilmu Jibril dari mana? Dari Allah Lauh Mahfuz. Al-Qalam itu diciptakan oleh Allah. Lauh Mahfuz itu diciptakan. Oh, ayat qalam tuliskan. Apa yang akan dituliskan? Dituliskan di dalam. Jibril membaca dari Lauh Mahfuz. Qalam yang menuliskan. Jibril tak buat Allah minta ilmu. Lauh Mahfuz lah ada. Nantilah yang sedang, yang akan. Apa itu Lauh Mahfuz? Saya tanya. Apa itu qalam? Saya tanya. Banyak ilmu orang yang tak tahu mana jadi mana yang diturunkan dalam Al-Quran. I'tiqadiyah yakin ini. Amaliyah amalkan. Apa baktinya? Ada bakti itu namanya dan akhlak. Jika kalau makin dalam pengetahuan pemahamannya tentang ayat dan hadis, buahnya di akhlak. Akhlak seluruh kehidupan situ. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada kita, Al-Quran, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada diri dan seterusnya. Sangat banyak. Hampir 1000 halaman buku akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.